Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki pertemuan keempat dalam pembelajaran materi akidah, ya, meneruskan tentang hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada para hambanya. Baiklah, pada pertemuan yang keempat ini, seperti yang tadi Ibu Ustazah sampaikan, bahwa Allah memberikan hal-hal yang luar biasa kepada hambanya. Di antaranya yang pernah kita bahas adalah tentang mukjizat kepada para nabinya, ya, Allah berikan kepada para nabinya. Kemudian al-karomah, Allah berikan kepada hambanya yang solih dan taat selain Nabi dan Rasul. Yang sekarang, yang ketiga yang akan kita bahas adalah al-ma'unatu, pertolongan Allah. Ya, kita akan memasuki ke pengertiannya dulu, bahwa al-ma'unatu hiya al-quwwatur ra'i'atu allati yujriha Allahu ala ibadihil mu'minina lihillil muskilati. Bahwa yang dimaksud dengan ma'unah adalah kekuatan yang luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, ya. Jadi perbedaan antara ma'unah dengan al-karomah adalah kalau al-karomah itu tingkatannya seperti para wali Allah. Kalau ini Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada hambanya yang beriman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti misalnya ketika kejadian tsunami di Aceh di tahun 2006, ya, bahwasanya di situ ada seorang ustadz, ya, yang bersama para santrinya yang sedang berzikir di masjid. Alhamdulillah, tsunami itu melewati masjid tersebut, ya. Begitu juga yang kejadian ketika Krakatau, santri-santri yang ada di Nurul Fikri, alhamdulillah air tsunami yang ada di Tangerang itu tidak melewati masjid yang ada di dekat kejadian tersebut. Alhamdulillah anak-anak santri Nurul Fikri pun biiznillah Allah beri pertolongan sehingga selamat dari wabah tersebut. Itu yang dimaksud dengan ma'unah. Semoga kita semua selalu mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita menjadi hambanya yang beriman, sehingga Allah memberikan kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita. Baiklah, kita akan memasuki kejadian atau peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Yang keempat adalah al-irhasu. Kita langsung ke pengertian. Al-irhasu huwa al-ahdatsul khariqatu lil'adati allati yujriha Allahu ala ibadihi qabla nubuwati war risalati. Yang dimaksud dengan irhas adalah peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada hambanya sebelum hambanya tadi menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, jadi ini khusus kejadian luar biasa ini Allah berikan kepada para calon nabi. Ya, contohnya di sini wiladatu Isa bin Maryam alaihi salam, yaitu kelahiran Isa alaihi salam tanpa seorang bapa. Ya, jadi kalau kalian jangan berpikiran bahwa untuk orang-orang yang di zaman sekarang dilahirkan tanpa seorang bapa itu namanya irhas, bukan. Ya, di sini disebutkan wiladatu Isa, kelahirannya Isa tanpa seorang bapa, memang tanpa seorang bapa, tapi seorang ibunya adalah seorang ibu yang luar biasa ketaatan kepada Allahnya. Dan beliau, Siti Maryam ini adalah suci, wanita suci dan mulia, ya, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua dari irhas yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah watakallamuhu wa huwa sabiyun fil mahdi. Nabi Isa mampu berbicara di saat masih bayi dalam buayan ibunya. Ya, peristiwanya yaitu ketika para kaum atau masyarakat di zaman itu menyaksikan Maryam, seorang wanita yang suci, seorang dari keturunan yang terhormat, melahirkan anak tanpa seorang suami, dijadikan bahan omongan. Nah, di saat masyarakat membicarakan hal itu, maka disitulah Nabi Isa kecil atau calon nabi tersebut menyampaikan bahwa ana Abdullah ataniyal kitaba, bahwa aku ini adalah seorang nabi, ya seorang calon nabi yang Allah berikan nanti kepada saya itu adalah sebuah kitab, ya. Barulah di situ orang-orang yang beriman mengimani bahwa kejadian itu memang adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan juga kepada ibunda Siti Maryam yang sangat suci tersebut. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepada para hambanya tersebut, di sini kita akan membahas tentang al-hikamu min wujudil mu'jizati wal karamati wal ma'unati wal irhasi, ya. Hikmah dari adanya mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas itu apa? Di sini ada 4 hikmah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya yang pertama, at-taghlibu wa tad'ifu ala hujjatin wa makri a'da'illahi wa rusulihi. Ya, dengan adanya mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas tersebut, maka di sini yang pertama adalah akan mengalahkan dan melemahkan atas argumen dan juga perbuatan licik musuh-musuh Allah dan para rasulnya, ya, untuk melemahkan mereka dan mengalahkan mereka, ya, seperti yang sudah dibahas pada poin al-mu'jizat. Ya, kemudian hikmah yang kedua adalah at-tasdiqu bir-risalati wan nubuwati, ya, membenarkan atas kerasulan dan kenabian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, ya. Kita semakin yakin, ya, insya Allah kita termasuk hambanya yang membenarkan dan meyakini akan risalah-risalah ataupun kenabian dan kerasulan mereka. Yang ketiga, taqwiyatul imani billahi wa rusulihi, ya, dengan adanya kejadian luar biasa tersebut, insya Allah kita sebagai hambanya yang beriman semakin menguatkan keimanan kita terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Yang keempat adalah tardul khaufi wa gharsul itmi'nani fil qulubil mu'minin, ya, mengusir rasa takut dan juga menumbuhkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman, ya. Semoga kita termasuk, ya, di dalam hambanya yang mampu mengusir ketakutan dan juga menumbuhkan ketenangan dalam jiwa kita. Kemudian li'a'tiqadihim binasrillahi iyahum, ya. Kemudian menumbuhkan juga keyakinan pada diri kita masing-masing, ya, akan pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada mereka, ya. Itu yang bisa disampaikan tentang hal-hal luar biasa. Yang poin terakhir ini adalah tentang hikmah adanya mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari keempat hal tersebut, ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan pada pertemuan keempat ini, ya, sudah selesai. Tadi yang dibahas adalah tentang ma'unah dan juga irhas. Semoga materi pembelajaran ini bisa difahami oleh kalian semuanya,
ya, dan semakin menambah keimanan kita terhadap Allah dan para rasulnya, ya, sehingga bisa mengamalkan bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selamat berjuang, selamat sukses untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah lakunna jami'an.